Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwas sekalian, ya, kita masih senantiasa ya mendapatkan limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu ya, sudah selayaknya ya, kita sebagai hambanya untuk senantiasa ya, meningkatkan ketakwaan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dan juga senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas limpahan nikmat yang begitu sangat banyak. Salawat serta salam ya, semoga senantiasa ya, tercurahkan ya, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beserta keluarga ya, sahabatnya dan ya, orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, ikhwah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan ya, kitab Minhajul Muslim ya, bab adab yang kita ya, pada malam Jumat ya, baru kemarin lusa ya, kita membahas adab terhadap anak ya, al-aulad ya, dan kita sekarang melanjutkan ya, untuk mengisi ya, kekosongan ya, dari kajian ya, tafsir yang mana ustadznya berhalangan ya, sehingga insyaallah ya, kita akan melanjutkan al-adab ma'al aulad, adab terhadap anak-anak. Sudah kita bahas ya, bahwasanya ya, seorang muslim hendaknya ya, meyakini betul ya, memahami betul bahwa ya, anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya ya. Dan kita perlu sadari bahwa anak adalah milik Allah ya, bukan milik kita ya. Mungkin jika terdengar yang di bawah ya, anak-anak, suara terdengar sampai ke atas ya, mohon maaf anak-anak ya, suaranya terdengar sampai ke atas kalau bisa ya, agar bisa tenang ya. Syukron jazakumullah khairan. Ya, sudah kita bahas bahwa ya, seorang muslim ya, meyakini, mengakui ya, akan hal tadi tersebut ya, bahwa ya, anak itu memiliki hak-hak ya, yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya ya. Ya, jadi tidak sekedar orang tua ya, memahami hanya sekedar dia punya hak, anak ini harus taat kepada orang tuanya, anak ini harus nurut sama orang tuanya ya, tanpa memperdulikan hak-hak anak ya. Ini yang perlu ya, disadari oleh setiap orang tua bahwa ada sama-sama memiliki hak ya.
Sudah kita bahas ya poin-poin yang di antara hak-hak ya, sebagai anak ya, kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak ya. Yang sudah kita bahas poin-poinnya adalah yang pertama hendaklah ya, yang pertama langkah pertama adalah dengan ya, dipilihkan calon ibu yang baik ya, ya tentunya yang solehah ya. Jadi ketika seorang laki-laki menikah, ketika dia tidak memilih wanita solehah hanya sekedar mungkin kecantikannya, hanya sekedar jabatannya, kedudukannya, keturunannya ya, tidak mempedulikan ya, kesolehannya, maka ya secara tidak langsung ini bentuk ya kezaliman yang pertama dilakukan kepada anaknya. Karena ya bagaimanapun ya, seorang ibu ini ya akan sangat berperan ya, nantinya dalam pendidikannya. Maka ini kewajiban yang pertama yang menjadi hak seorang anak adalah dipilihkan ya, calon ibunya yang salihah. Ya. Begitu juga sudah kita bahas untuk diberi nama yang baik, ya, diberi nama yang baik. Ya. Tidak hanya sekedar memberi nama, apalagi ya nama-nama yang dilarang. Ya. Adapun nama-nama yang mubah ya boleh-boleh saja ya. Ya, misalkan namanya adalah ya Gunawan, nah, misalkan, atau di Sunda ya, Asep, Cecep, enggak masalah ya. Ya. Itu asalnya mubah saja, boleh, tidak ada larang. Namun yang jadilah tidak boleh adalah ketika nama-nama yang memang ya tidak dibolehkan. Misalkan ya, ya Jahanam apalagi ya. Ya, musyrikah ya. Ini nama yang dilarang ya, musyrikah artinya perempuan yang melakukan kesyirikan ya. Atau ya nama-nama yang menyerupai atau apa namanya, karena ini misalkan nama orang kafir misalkan ya. Ya. Ini juga ya disayangkan sekali ya. Mengasih nama karena ya mungkin ada orang yang terkenal gitu ya, padahal dia orang kafir misalkan. Ya. Nama-nama artis, nama-nama ya misalkan yang tidak baik misalkan ya. Ya tidak semua artis tidak baik namanya ya. Ya. Ya, jadi nama-nama sahabat seperti ya, Abdullah, Abdurrahman ini yang paling bagus. Ya, dan juga di akikahi ya. Hak yang selanjutnya adalah akikah di hari yang ketujuh ya, kalau mampu. Kalau tidak ya di hari-hari yang berikutnya ya, hari ke-14, 21 atau ya berikutnya sampai dia mampu. Begitu juga haknya adalah dikhitan ya, dikhitan ya. Ya kalau laki-laki jelas nih wajib ya, adapun perempuan ini ya, ada perbedaan ulama ya. Dan hak anak juga untuk disayangi ya, untuk diperlakukan dengan dikasihani ya, sayang ya, penuh kasih sayang ya, melakukan dengan baik. Begitu juga haknya adalah mendapatkan nafkah ya, yang ma'ruf tentunya ya, nafkah yang wajar ya. Ya, tidak kurang ya. Yang contohnya adalah ya di kita Indonesia kebanyakan makan sehari 3 kali misalnya. Ya. Maka ya diberi makan tiga kali ya. Dan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik ya, ini justru paling penting ya, untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Begitu juga haknya adalah untuk mendapatkan ya, pendidikan, maksudnya adalah ilmu pengetahuan ya, disekolahkan ya, mendapatkan ajaran pendidikan adab ya, diajari adab, sopan santun ya. Diajari juga tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam ya, dan yang sunnah-sunnahnya.
diajari sholat, diajari puasa, ya, dan lain sebagainya. Dan sunnah-sunnah juga diajarkan, ya. Ya, sampai dia sudah besar, ya, maka dinikahkan. Ya, kalau memang sudah bisa nikah, sudah mampu, ya, maka dinikahkan. Ya, setelah menikah, maka ya, kalau dia mampu untuk mandiri, ya sudah bisa mandiri, berpisah, ya, tinggal terpisah dari orang tua, dan itu yang terbaik, ya, insya Allah. Dan kalaupun misalkan ya dia adalah belum mampu, sedangkan orang tuanya mungkin ya mampu, ya, kalau seandainya rumahnya cukup masih bisa ya bersama orang tuanya. Ya, namun sungguh paling bagus adalah ya pisah rumah, ya. Dan juga yang sudah kita bahas adalah dalil-dalilnya, ya, dalil-dalil, ya, poin-poin tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 233, ya, tentang nafkah. Ini sudah sejak, ya, tentunya sejak masih janin. Nah, ini sudah mendapatkan hak nafkah. Ya, maka orang tua harus, ayahnya, ya, harus sudah memberikan, ya, asupan makanan yang baik, ya, ketika istrinya sedang hamil, ya. Ya, ini biasanya sudah dipahami oleh kebanyakan ya orang, ya. Ketika istrinya lagi hamil, ya otomatis, ya, maka dia akan beri, ya, yang lebih baik biasanya, ya. Ya, ini di dalam surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Begitu juga surat At-Tahrim ayat 6. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, ini sudah kita bahas, tentang orang-orang beriman harus menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya. Maka bagaimana cara menjaga dari api neraka? Yaitu dengan mentaati, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang dijauhi. Nah, bagaimana tahu mana perintah mana larangan? Harus belajar. Ya, maka ya pendidikan ini menjadi wajib, ya, menjadi hak seorang anak, menjadi kewajiban, ya, orang tua, ya, terutama ayah, untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Ya, maka sangat disayangkan, ya, ketika ada orang yang sangat perhatian kepada anaknya masalah makanan. Oh, makanannya harus bergizi, bagaimana biar sehat, ya, ya, susunya, ya, makannya, ya, dagingnya dan sebagainya, ya. Tapi ternyata tidak memperhatikan masalah pendidikan, asupan rohaninya. Yang diperhatikan hanya jasmaninya. Padahal tentunya yang lebih penting adalah asupan rohani. Ya. Ya, begitu juga sudah kita bahas, apalagi ya banyak sekali, ya, tentang intinya, ya, orang tua, ya, untuk berkewajiban mendidik anaknya, mengenalkan ajaran-ajaran Islam sejak, ya, dini, ya, seperti itu, ya, dan melatihnya, ya, sejak dini, ya. Jadi tidak mengundur-mundur, masih kecil inilah, nantilah diajarin sholatnya, ya. Ya, maka sudah kita bahas, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, muru auladakum bisolah wahum abna sab'i sinin, ya. Ajarilah anak kalian sholat ketika mereka usia 7 tahun. Maksudnya apa? Ini batasan akhir, ya. 7 tahun itu sudah paling mentok, sudah harus diajarkan tentang sholat. Maka lebih bagus lagi ketika sebelum itu 6 tahun, 5 tahun, ya, sudah diajar, ya. Ya, sampai kalau 7 tahun sudah diperintah nggak mau, ya, maka diperintahkan untuk memukul, ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asri sinin, dan pukullah mereka, ya, ketika tidak mau sholat, ketika mereka sudah usia
10 tahun. Ya. Tentunya pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan seorang, ya, petarung, ya, sampai babak belur misalkan, tidak, ya. Apalagi sekarang, ya, naham, ya. Ya, ini ya menjadi dilema, ya, sendiri, ya. Ya. Ketika di sekolah-sekolah, ya, di pesantren, ya, ada kalanya ya serba salah. Ya. Ya, semoga Allah berikan, ya, keberkahan, kemudahan, ya, kepada para pendidik, ya, generasi Islam. Ya. Begitu juga sudah kita bahas tentang larangan membunuh anak. Ya. Ya, secara umum, ya, jelas ini haram yang membunuh. Ya. Begitu juga walaupun anak sendiri ini juga haram. Ya. Karena tadi, ya, hakikatnya bukan milik kita. Ya. Ya, bukan karena itu alasannya, ya, tapi ya, intinya tidak boleh membunuh. Ya. Disebutkan kenapa, ya, membunuh anak, karena ada diantaranya karena takut miskin, karena takut nggak bisa ngasih makan. Ya. Ya, seperti di zaman jahiliyah, ya, ada yang membunuh anak hidup-hidup, ya, wa'dal banat, ya, membunuh hidup-hidup anak perempuan. Ya. Di lain sisi karena juga mungkin aib, ya, kalau anak perempuan dan seterusnya. Nah, mungkin zaman sekarang tidak terlihat, ya, orang tua membunuh anaknya, ya. Mungkin ada, tapi ya mungkin sangat jarang, ya. Tetapi yang, ya, bukan membunuh, ya, tapi ya, ada di antara kaum muslimin yang di antara orang-orang, ya, ada yang menggugurkan, ya, aborsi, ya, Pak Dokter, ya, namanya, ya. Nah, ini ya sebenarnya, ya, walau alam, ya mirip-mirip lah dengan membunuh, ya kan. Jadi walau alam, ya, secara medis, ya, secara kajian ilmiah apakah termasuk itu atau tidak, ya. 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 Maka, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang banyak nanti pada hari kiamat. Fa inni mukatsirum bikumul imam yaumil qiyamah. Tawakal Rasulullah, ya. Sesungguhnya aku bangga nanti pada hari kiamat dengan jumlah umatku yang banyak. Ya, jadi memang ini masalah iman, ya, masalah keyakinan di situ sebenarnya, ya. Jadi kalau orang yakin betul, ya, ya, bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Allah Al-Qadir, ya, Maha Kuasa, Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya, sudah apa lagi yang menjadi ragu ketika orang mau anaknya banyak, ya. Maka, ya, keyakinan ini, tawakal ini, masya Allah, ya, orang-orang terdahulu ini, masya Allah, lebih, masya Allah ini. Jadi ada kala, ya, ada yang di antara, ya, saudara kita mungkin, ya, biasa ngaji, ya, kajian, sudah belajar tauhid, ya kan, tapi ketika masalah anak takut, nanti gimana nanti makannya, nanti gimana, ya, lupa dia sudah mengkaji tauhid tentang Allah Al-Qadir, Allah Al-Ghani, Allah apalagi, ya, Ar-Razzaq, lupa dia, ya, itu ngaji akidahnya, tauhidnya kemana, gitu. Nah, itu pentingnya akidah tauhid itu sebenarnya kepada semua aspek, ya. Gitu. Jadi ketika orang ragu, akhirnya dia, nanti saya pasti nggak bisa ngasih anak makan. Palingan saya kalau begini, ya sudah. Ketika dia sudah, ya, mindsetnya seperti itu, ya udah suudzon kepada Allah, ya, maka Allah itu sesuai prasangka hambanya misalnya. Ya akhirnya ya susah beneran. Ya. Maka harus optimis, ya, pasti Allah akan memberi rezeki, Allah akan memberi kemudahan, rezeki, ya, dan seterusnya. Harus optimis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan, ya, tentang larangan membunuh anak karena takut miskin, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Baik, kelanjutannya, ikhwah, ya, poin yang kedua, dalil-dalil, ya, masih melanjutkan tentang dalil-dalil poin-poin yang sudah kita bahas, yaitu qaulu sallallahu alaihi wasallam,
ya, sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ya, dosa-dosa yang paling besar. Ya. Ya, lama su'ila an a'zamiz dzunub. Ya. Jadi sabda Rasulullah ketika ditanya tentang dosa-dosa yang besar, yang paling besar, maka Rasulullah menjelaskan antaj'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, biasa ya, ini selalu pasti yang pertama adalah tentang syirik. Ya, dosa yang pertama adalah syirik. Ya. Ya. Karena ya, perbuatan syirik ini ya, yang menjadi maf'ul ya, yang menjadi ya, objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya mungkin hampir kita tidak pernah mendengar ya kejahatan gitu ya. Kejahatan biasanya ada pembunuhan, ada ya, pembegalan, ada apa ya, disebut kejahatan. Ya, mungkin hampir tidak pernah kita dengar ketika orang berbuat syirik kejahatan gitu ya. Padahal kesyirikan itu kejahatan yang paling jahat ya. Inna syirka la zulmun azim ya. Sesungguhnya ya, perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar, kejahatan ya. Di sini disebutkan Rasulullah menjelaskan antaj'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, engkau menjadikan Allah tandingan, ya, menjadikan sesuatu ada tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Ya, di sini. Ini dosa yang pertama yang paling besar adalah dosa syirik. Ya. Allah sudah menciptakan, sudah memberi rezeki, sudah memberi karunia sangat banyak, malah menyekutukan Allah. Ya. Lalu yang kedua, wa antaqtula waladaka khasyata an yata'ama ma'aka. Ini yang berkaitan dengan yang kita bahas. Ya. Yang selanjutnya adalah ya, dosa ya, engkau membunuh anakmu karena takut. Ya. Anakmu ikut makan bersamamu, ya, ngurangi jatah gitu ya. Ini dosa ya, membunuh anaknya karena takut ya, kalau nanti dengan ada anak ini jadi apa, makannya berkurang ya, jadi makannya tidak cukup ya, tadi ya dia lupa ya, Allah yang menciptakan, Allah juga yang ngasih rezeki, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, gak ada yang bisa, tidak ada yang gak bisa bagi Allah. Ya. Ya, maka ya tadi kita singgung ya, dulu orang-orang dahulu masya Allah ya, ya mungkin apa kerja di sawah ya, petani, anaknya mungkin berapa 10 ya kan, tapi masya Allah ya, di ketawakalan mereka, keyakinan mereka masya Allah. Wa antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka wa antuzani bihalilati jarika. Ya, jadi sudah disebut ya tadi ya, yang berkaitan dengan apa yang kita bahas ya, termasuk dosa yang besar adalah membunuh anak karena takut miskin, takut gak bisa ngasih makan, takut ya, yang lain-lainnya, masalah ekonomi ya. Dosa yang ketiga ya, karena ini hadisnya lengkap maka kita ya sebutkan juga. Yang selanjutnya disebutkan oleh Rasulullah adalah wa antuzani bihalilati jarika ya. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini waliyadzubillah ya. Ya, mungkin ada orang yang seperti ini ya, ya mungkin karena ya pasangannya ya mungkin kerja di luar negeri atau ya, LDR istilahnya ya, jauh ya, tetangganya ya menggoda dan seterusnya ya, waliyadzubillah, akhirnya berzina ya. Ini tentang dosa-dosa yang besar ya, itu syirik ya, yang berkaitan yang kedua tadi ya, membunuh anak, yang ketiga zina, waliyadzubillah. Yang di sini oleh mu'allif disebutkan fal man'u min qatlil aulad mustalzimun li rahmatihim wasyafaqati alaihim wal muhafazati ala azamihim wa uqulihim wa arwahihim. Ya, di sini mu'allif memberikan penjelasan tentang hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan di sini. Ya, mu'allif menjelaskan fal man'u min qatlil aulad ya, mustalzimun li rahmatihim. Ya. Di sini ada larangan untuk membunuh ya, anak-anak, maka ini
di situ mengharuskan, ya, ada konsekuensi apa? Sebaliknya, itu li rahmatihim, ya, terhadap anak itu harus, ya, menyayangi, ya. Wasyafaqati alaihim, dan mengasihi, ya. Wal muhafadzati ala ajsamihim wa aqulihim wa arwahihim, dan juga di situ terkandung konsekuensi untuk menjaga fisik-fisik mereka, ya. Akal-akal mereka dan ruh mereka. Ya, jadi dari larangan membunuh anak ini, mu'allif menjelaskan di sini bahwa di situ terkandung makna, berarti apa? Ya, kepada anak itu harus menyayangi, mengasihani, ya, menjaganya, menjaga, ya, badannya, fisiknya, menjaga akalnya, menjaga rohaninya. Ya. Yang tadi sudah kita singgung. Jadi jangan sampai orang tua itu hanya memperhatikan kebutuhan jasmaninya, ya, tanpa memperhatikan kebutuhan asupan rohaninya, ya. Yang ini yang sangat disayangkan, ya, ketika orang tua begitu semangat, ya, memenuhi gizi, memenuhi kebutuhan anaknya dalam masalah badannya, fisiknya, ya. Bahkan mungkin, ya, diikutkan, ya, latihan-latihan apa biar badannya bagus misalnya, ya. Dikasih makanan-makanan yang bagus, bergizi dan seterusnya, ya. Tapi giliran rohani, ya, pendidikan tidak diperhatikan, maka ini sangat keliru, ya. Masih mending yang sebaliknya, ya. Masalah rohani diperhatikan, masalah jasmani mungkin kurang diperhatikan, ini masih mending, ya. Tapi tentunya, ya, hak anak itu keduanya, ya, hak jasmani dan rohaninya. Selanjutnya ikhwah, berkaitan dengan akikah, ya. Akikah, ya, di sini, muallif menyebutkan dalilnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam fil aqiqah alal walad, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam kaitannya akikah, ya, atas anaknya, ya, memotong, ya, binatang, ya, kambing, ya, untuk akikah anaknya. Rasulullah SAW bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatin tudbahu anhu yawmas sabi', ya, wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu, ya. Al-ghulam, ya, anak kecil, anak yang dilahirkan, al-ghulam, ya, murtahanun bi aqiqatin, ya. Ya, seorang anak ini, ya, murtahanun itu, ya, tergadaikan, ya, tergadaikan dengan akikahnya, ya, yang mana hendaknya disembelihkan atasnya pada hari ke-7, ya, akikah, ya. Wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu, dan diberi nama pada hari tersebut dan dipotong rambutnya, digundul rambutnya, ya, pada hari ke-7 tersebut. Ya, ini hari ke-7 ini jika mampu, ya. Kalau belum mampu, bisa hari selanjutnya sampai mampu, ya. Ya, di sini akikah sampai disebutkan di sini dengan murtahanun, tergadaikan, gitu, ya. Maka di sini ulama menjelaskan bahwa menunjukkan akan, ya, begitu sangat dianjurkannya akikah, ya. Jadi ada yang berpendapat wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, ya. Ini murtahanun. Nah, jadi ketika orang tua memang mampu untuk menyembelihkan, ya, kambing, ya, domba untuk anaknya, laki-laki berapa, ikhwah? 2, perempuan 1, ya. Ya. Maka ini harus ditunaikan jika mampu. Adapun ketika tidak mampu, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu, ya, tadi, ya, diberi nama, dikasih nama pada hari ke-7 dan digundul, ya,
rambutnya. Ya. Dan di riwayat lain disebutkan ya, sangat bagus untuk rambutnya ketika dipotong, ditimbang, lalu disedekahkan, ya, dengan seberat timbangan rambut tersebut. Ya. Baik, selanjutnya mu'alif menjelaskan tentang masalah khitan. Masalah khitan disebutkan di sini hadis tentang 5 ya dalam kesucian. Qala sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. Ya. Kesucian itu ada 5. Ya. Yang pertama al-khitan. Ya, al-khitanu, khitan. Ini yang berkaitan dengan pembahasan di sini. Ya. Hak seorang anak untuk dikhitan. Ya, tadi hari ke-7, yaitu yang jika mampu, ya. Wal istihdad. Yang kedua adalah kesucian, termasuk kesucian. Yang kedua adalah al istihdad. Ya. Istihdad ini adalah mencukur ya bulu yang di bawah, ya, bulu kemaluan, ya, afwan, ya. Wa qasus syarib, dan memendekkan kumis, ya. Nah, ini disayangkan, ya, ada di antara kaum muslimin terbalik, ya, kumisnya dipanjangin, malah jenggotnya dipotong habis, ya. Ini keliru, ya. Jadi perintahnya adalah potong kumis, ya, potong kumis dan biarkan jenggot. Yang lebih parahnya, ya, menghina, ya, menghina orang yang memanjangkan jenggot. Ya, ini sangat disayangkan, ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga paham, sehingga akan memahaminya, sehingga tidak lagi ya mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqlimul adhafir. Ya, kesucian yang keempat disebutkan di sini adalah taqlimul adhafir, ya, memotong kuku, ya, memotong kuku, ya. Kuku tangan maupun kuku kaki tentunya, ya. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah wanatful ibti, mencabut bulu ketiak, ya, bulu ketiak. Nah, ini ikhwan, mungkin kita sudah sering, ya, mendengar tentang ini, ya. Maka, ya, perlu kita perhatikan di sini kaitannya dengan hak anak adalah tadi al-khitan. Al-khitan. Ya. Adapun khitan ini walau alam, ya, tidak seperti nikah, ya. Maksudnya harus walimah, ya. Biasanya kan di kampung ada yang seperti itu, ya, walimahan rame-rame dan sebagainya, ya. Walau alam, ya, belum pernah, karena belum pernah mendapatkan, ya. Adapun sebagai rasa syukur, ya, maka hukumnya, ya, asalnya adalah, ya, mubah insyaallah, ya. Sebagai rasa syukur, berbagi, ya, makanan, intinya seperti itu, ya. Tapi kalau menjadikan wajib, ya, ini tentu, ya, walau alam, ya, tidak dibenarkan. Ya, baik. Selanjutnya, ikhwah, masih dalil-dalil berkaitan hak anak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, ya. Wa ahsinu adabahum, dan baguskanlah, ya, adab mereka, ya. Fa inna auladakum hadiyatun ilaikum, maka sesungguhnya anak-anak kalian adalah hadiah, ya, bagi kalian. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan, ya,
bahwa orang tua hendaknya memuliakan anak-anaknya, ya. Ya. Dan untuk ya, bagus adabnya kepada anaknya, ya, sekaligus ya, mengajarkan adab kepada mereka dan juga mencontohkan. Ya, ini kadang ada orang tua mungkin yang ya, mengajarkan apa tapi orang tuanya malah ya sebaliknya misalkan. Ya. Misalkan anaknya nggak boleh bohong. Ketika bohong orang tuanya marah. Kamu bohong lagi. Ya. Nah orang tuanya kadang bohong. Nak kamu harus rajin belajar. Nak kamu begini. Kalau itu nanti saya jalan-jalan, kasih hadiah jalan-jalan. Atau nanti dibelikan ini itu. Pas beneran anaknya bisa ditagih. Katanya mau beli ini ya, katanya mau ini. Ya. Alasan ini itu tidak dipenuhi jadi. Oh bohong ayah, bohong misalnya. Nah, saat tidak langsung ini kan berbalik dari apa yang diajarkan. Ya. Ya, misalkan ya seperti itu ya. Dan apa saja hendaklah selaras. Ya, ketika orang tua mengajarkan anaknya ya adab-adab yang bagus, maka hendaknya juga orang tuanya mencontohkan. Ya. Fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Maka sesungguhnya anak-anak kalian adalah hadiah ilaikum. Ya, disebutkan hadiah. Ya, berarti hadiah ini harus kita fahami bahwasanya ini adalah anak adalah anugerah yang begitu besar ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus tadi ya, harus dijaga ya, harus dipelihara, harus didik dengan baik. Ya, seperti itu. Ya. Maka otomatis ya ikhwah, ketika sebaliknya, kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya berarti ini telah menyelisihi, ya, telah menyelisihi Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan akrimu auladakum, muliakanlah, ya, ini malah ada orang tua mungkin malah ya kepada anaknya ya berbuat semena-mena misalkan ya. Ya. Rasulullah mengatakan ahsinu adabahum, ya, perbagusilah ya adab mereka, ya, adab-adab mereka diajari yang bagus, ya, tadi juga diberi uswah yang bagus, ya. Namun ketika justru malah ya orang tuanya tidak memperhatikannya, ya berarti ini bentuk ya tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya ikhwah tentang adab juga masih wa qala alaihi salatu wassalam sawu baina auladikum ya. Sawu baina auladikum fil atiyah. Falau kuntum mufaddilan ahadan la faddaltun nisa. Ini berkaitan dengan hak anak ya. Ketika anaknya lebih dari satu. Ya. Sawu baina auladikum ya. Samakanlah di antara anak-anakmu fil atiyah, dalam pemberian, tidak membeda-bedakan ya, disamakan ya. Falau kuntum mufaddilan ahadan la faddaltun nisa ya. Kalau seandainya aku boleh untuk mengutamakan seseorang, maka akan aku mengutamakan ya perempuan ya. Tafadhal Abu Khansa salah dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Ikhwah, selanjutnya kita melanjutkan. Terakhir tadi tentang adil ya, tentang adil ketika memberi kepada anak-anak ya. Jadi tidak boleh pilih kasih ya, ini perbuatan zalim orang tua ketika pilih kasih kepada anak-anaknya ya. Tadi Rasulullah SAW menyampaikan samu baina auladikum fil atiyah, samakan ya pemberian
ya, di antara anak-anak kalian. Ya. Tentunya di sini ya, sawi di sini menunjukkan adilah, yang adil. Ya, bukan berarti ya maknanya kaku begitu ya. Sama berarti ketika anaknya ada TK, ada MI, ada MTS, MA, kuliah sama semua. Tentu ini malah nggak adil. Ya, misalkan diratakan semuanya 10.000 misalnya. Ya. TK 10.000, MI 10.000 semua. Yang kuliah 10.000. Ya. Buat transportasinya sudah habis misalnya. Ya, maksudnya di sini sawu adalah adil maknanya. Yang adil berarti ya disesuaikan. Cuma ya kadang ya ini ya pengalaman ya, mungkin sama dengan antum juga ya. Ketika memberikannya di depan mereka ya yang kecil akan protes. Ya, misalkan kakaknya yang MTS dikasih berapa, dia dapat berapa? Wow, kakak dapat segini ya. Maka ya sekiranya itu akan menimbulkan kecemburuan, ya memberikannya jangan sampai tahu adiknya. Gitu. Karena nanti kalau sama kasihan yang kakaknya. Ya. Ya, misalkan 5.000 semua ya. Ya, kakaknya kasihan yang sudah besar cuma 5.000 ya, nggak kenyang buat jajan misalnya. Ya. Atau belikan baju misalnya Lebaran. Ya. Ada anaknya dibelikan, ada yang enggak, ada yang dibelikan yang murahan, yang ini dikasihnya yang berkualitas. Ya, begitu juga belikan sepeda misalkan, ya. Pilih kasih, ini nggak boleh. Ya. Kalau kualitasnya bagus, bagus semua. Kalau kualitas biasa, biasa semua. Jadi intinya harus adil di antara anak-anak, tidak boleh pilih kasih. Ya, seperti itu dia. Ya. Selanjutnya ya hadis yang mungkin sudah kita tadi singgung ya. Hadis selanjutnya adalah muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa fariqu bainahum fil madaji'. Ya, perintahlah anak-anak kalian dengan salat ketika mereka usia berapa? 7 tahun. Ini sudah mentok ya, 7 tahun itu harus diajari. Ya, nggak ada alasan lagi. Masih kecil ini itu. Ya. Maka sangat bagus sebelum itu 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun sekiranya dia sudah bisa diajari. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukullah mereka atasnya maksudnya ketika tidak mau sholat ya, ketika mereka sudah usia 10 tahun ya. Pukulan dengan yang pukulan mendidik ya. Tidak memberikan ya, sakit ya, tidak berbekas ya, tidak apalagi sampai berdarah dan sebagainya. Ya. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah di antara mereka fil madaji', pada tempat tidur mereka. Ya, jadi misalkan ya kita punya anak ya, ada mungkin 4, 3 ya, mungkin ada yang ya banyak dari itu ya. Maka tidak boleh ya ketika mereka sudah balik ya tidur bareng-bareng, ini nggak boleh, harus dipisah. Ini perintah dari Rasulullah ya. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Ya. Walaupun mungkin laki sama laki-laki dipisah, apalagi laki sama perempuan. Ya. Jadi dipisah. Ya, dalam artian tidak harus berarti kasur yang bagus-bagus satu-satu ya kan. Pokoknya dipisah bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya dipisah ketika sudah balik. Kalau belum balik ya dan belum balik tidak masalah insyaallah ya. Jadi ketika sudah balik bisa. Ya. Waliyadzubillah ya. Ini pernah ada cerita ya. Ini tetangga teman saya ya. Jadi memang dia tahu persis ya. Dan saya tahu persis ini teman saya ya, tidak mungkin bohong ya. Itu ada tetangganya, kakak adik itu ya, sampai punya anak. Ya, waliyadzubillah ya. Ya mungkin ya walau alam, mungkin sebabnya adalah tidurnya ini nggak paham orang tuanya, yang penting bersaudara lah ya. Mungkin dia bareng walau alam ya. Akhirnya sampai besar mungkin ya sama suka dan seterusnya ya. Ya, walau alam. Jadi memang harus dipisah ya. Bahkan laki sama laki ya, karena memang juga ada namanya penyakit ya. Penyakit suka sejenis ya.
Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ya, jadi ini harus diperhatikan ya, untuk dipisah. Wajah fil asar min hakil walad alal walid an yusina ada bahwa yusina ismahu. Ini tadi sudah ya, bahwa hak anak itu harus diajari ya, diperbagus adab-adabnya, diajari adab yang bagus ya, untuk diberi nama yang bagus ya. Dan juga di sini sebutkan Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa di antara hak anak adalah min hakil walad alal walid an yu'allimahul kitabah wa rimayah. Anak itu diajari menulis dan memanah. Ya, memanah. Ini ya yang sudah jarang ya disukai. Ya, bahwa ya, banyak kan justru malah suka dengan olahraga-olahraga yang lain. Maka yang paling bagus yang sunnah adalah ya berenang, memanah dan berkuda ya. Wa alla yarzuqahu ila halalan thayyiban, dan tidak berikan nafkah kecuali dengan yang halal dan thayyib. Ya. Dan sebenarnya di sini disebutkan tentang hak ya anak itu untuk menikah tadi ya, menikahi wanita yang salihah. Itu termasuk hak anak yang pertama ya. Tidak boleh seorang laki-laki menikah ya asal cantik, asal ya kaya misalkan, gak melihat soleh atau enggak. Ini ya bentuk kezaliman yang pertama kepada anaknya. Karena bagaimanapun ya tadi saya bahas ya, seorang ibu ini ya, pasti akan memberikan peran yang besar dalam pendidikan anaknya. Taib ikhwah, ini bab al-adab al-aulad ya, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan bagi ikhwah sekalian ya. Semoga kita dimudahkan ya untuk senantiasa memperhatikan ya pendidikan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang ya, akan bermanfaat bagi orang tuanya, ya memudahkan masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ikhwah jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Syukran jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, atas kehadirannya ya. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.